Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih disampaikan kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Sekarang, Ibu mau bertanya, apakah semuanya sudah sarapan dari rumah? Alhamdulillah jika sudah. Usahakan jika kalian mau berangkat ke sekolah, kalian sudah sarapan terlebih dahulu. Agar apa? Agar kalian mudah berkonsentrasi dan dapat menerima materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru dengan baik. Dan satu lagi, jangan pernah menganggap bahwa belajar matematika itu menakutkan. Sebenarnya belajar matematika itu bisa mengasyikkan jika kalian menganggap matematika itu adalah sahabat kalian. Dengan cara apa? Kalian giat belajar dan mau berlatih banyak soal. Sekarang Ibu minta kalian mengecek kanan, kiri, depan, belakang kalian. Adakah teman kalian yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah, lengkap semua ya. Semua terdiri dari 20 siswa. Coba angkat tangan. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Kita membahas tentang apa? Tentang definisi dan macam-macam dari bangun ruang sisi datar. Siapa yang masih ingat pengertian dari bangun ruang sisi datar? Ya? Jawaban Rini masih kurang tepat. Coba siapa yang mau menambah jawaban Rini? Ya, Anissa, coba. Ya, tepat sekali. Ternyata Anissa masih ingat definisi dari bangun ruang sisi datar. Kata Anissa, bangun ruang sisi datar itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki isi atau volume dan sisinya berbentuk bangun datar. Kemudian, apa yang kita pelajari selain definisinya? Macam-macamnya. Coba macam-macamnya ada berapa? Ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah kubus, yang kedua balok, yang ketiga prisma, dan yang keempat adalah limas. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, agar peserta didik mampu mengetahui definisi dan macam dari bangun ruang sisi datar. Yang kedua, agar peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yakni kubus, balok, prisma, dan limas. Langsung saja, yang pertama adalah luas permukaan. Luas permukaan suatu bangun ruang sisi datar itu dapat dicari dengan menambahkan semua luas dari sisi bangun ruang tersebut.
Untuk bangun yang pertama adalah kubus. Untuk mencari luas permukaan kubus adalah 6 dikalikan sisi kuadrat. 6 diperoleh dari jumlah sisi kubus tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui, kubus memiliki 6 sisi, yakni sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah, sisi depan, dan sisi belakang. Kemudian S kuadrat diperoleh dari cara mencari luas dari sisi tersebut. Sisinya berbentuk persegi, sehingga rumusnya adalah sisi kali sisi. Maka diperoleh untuk mencari luas permukaan kubus adalah 6 sisi kuadrat. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Hitunglah luas permukaan kubus ABCDEFGH tersebut. Langsung saja kita gunakan rumus yang telah kita peroleh tadi, yaitu 6 sisi kuadrat. Bisa kita lihat bahwa kubus tersebut memiliki panjang sisi 4 cm, sehingga diperoleh luas permukaan kubus sama dengan 6 kali 4 kuadrat sama dengan 6 dikalikan 16 sama dengan 96 cm kuadrat. Bangun yang kedua adalah balok. Untuk mencari luas permukaan balok adalah 2 dikalikan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambahkan lebar kali tinggi. Dari mana diperoleh rumus tersebut? Nah, kita lihat gambar balok berikut ini. 2 diperoleh dari jumlah sisi yang berhadapan. Misalkan sisi ABCD itu berhadapan dengan sisi EFGH. Sisi BCFG itu sama atau berhadapan dengan sisi ADEH. Dan sisi ABEF itu sama atau berhadapan dengan sisi CDHG. Sedangkan PL atau panjang kali lebar diperoleh dari sisi atas dan bawahnya. PT atau panjang kali lebar diperoleh dari sisi depan dan belakangnya, yaitu sisi ABEF dan sisi CDHG. Dan lebar kali tinggi diperoleh dari sisi kanan dan kirinya, yaitu BCFG dan sisi ADEH. Maka diperolehlah luas permukaan dari balok adalah 2 dikalikan dengan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Bisa dipahami? Jika bisa dipahami, langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soal, hitunglah luas permukaan dari balok dengan panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut adalah 8 cm, 3 cm, dan 5 cm. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Luas permukaan balok tadi apa? 2 dikalikan dengan tinggi kali lebar ditambah panjang kali lebar ditambah dengan panjang kali tinggi. 2 kita tulis tetap, kemudian tingginya adalah 5 cm dikalikan dengan lebar, lebarnya adalah 3 ditambah dengan panjang kali lebar, panjangnya adalah 8 cm dikalikan dengan lebarnya adalah 3 ditambah panjang kali tinggi dengan panjang 8 cm dan tingginya adalah 5 cm. Diperolehlah 2 dikalikan dengan 15 ditambah 24 ditambah 40 sama dengan 2 dikalikan 79, maka diperoleh luas permukaan balok tersebut adalah 158 cm kuadrat. Bisa dipahami? Kita masuk bangun yang ketiga, yakni prisma. Luas permukaan secara umum dari prisma adalah 2 dikalikan dengan luas alas ditambah keliling alas dikalikan dengan tinggi prisma tersebut.
Langsung saja kita ke contohnya. Hitunglah luas permukaan prisma segitiga tersebut. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari semua panjang dari alasnya. Alasnya berbentuk apa? Berbentuk segitiga. Bisa kita ketahui dari gambar tersebut, sisi tegaknya memiliki panjang 4 cm. Sisi mendatarnya mempunyai panjang 3 cm. Yang harus kita cari adalah panjang sisi AB. Dengan cara apa? Dengan cara Pitagoras. AB sama dengan akar dari AC ditambah BC sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, maka diperoleh akar dari 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Diperolehlah panjang sisi AB adalah 5 cm. Kemudian kita hitung luas permukaan dari prisma tersebut dengan rumus 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi prisma. 2 dikalikan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 3 cm dan tingginya adalah 4 cm. Kemudian kita tambahkan dengan kelilingnya. Kelilingnya tinggal kita jumlahkan seluruh sisi dari segitiga tersebut, yakni 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Kemudian kita kalikan tinggi prisma tersebut. Tingginya berapa? Tingginya adalah 8 cm. Maka diperolehlah 12 ditambah 12 dikalikan 8 sama dengan 12 ditambah 96, maka dapat diketahui bahwa luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah 108 cm kuadrat. Bisa dipahami semua? Kita masuk ke bangun yang keempat, yakni limas. Untuk mencari luas permukaan limas adalah luas alas ditambahkan dengan jumlah luas sisi tegaknya. Contoh soalnya, misalkan diketahui alas limas berbentuk persegi dengan panjang TE sama dengan 5 cm dan panjang AB sama dengan 6 cm. Tentukan luas permukaan limas tersebut. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Luas alasnya adalah 6 kuadrat karena alasnya berbentuk persegi dan jumlah sisi tegaknya adalah 4 dikalikan setengah alas dikalikan tinggi. Alasnya adalah 6 cm dan tingginya adalah 5 cm, sehingga diperolehlah 6 kuadrat ditambah 4 dikalikan setengah dikalikan 6 kali 5, sehingga luas permukaan dari limas tersebut adalah 96 cm kuadrat. Bisa dipahami? Masih semangat belajarnya? Alhamdulillah jika masih. Untuk menguji kepahaman kalian, coba kalian kerjakan 4 soal yang berada di halaman 105 buku paket kalian. Kemudian jika nanti sudah selesai, perwakilan 4 orang saja yang mau maju ke depan menulis jawabannya. Ibu beri waktu selama 10 menit. Alhamdulillah semuanya bisa ya mencari luas permukaan bangun ruang. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Anissa, Akbar, Salman, dan Susi yang telah menuliskan jawabannya di depan. Dan alhamdulillah jawabannya benar semua. Sekarang kalau sudah bisa menentukan luas permukaan bangun ruang, kita akan belajar tentang volume dari bangun ruang. Bangun yang pertama yakni kubus. Rumus volume dari kubus adalah sisi dikalikan sisi dikalikan sisi, atau bisa ditulis dengan sisi pangkat 3. Bangun yang kedua adalah balok. Untuk mencari volume balok, rumusnya adalah panjang kali lebar kali
tinggi. Kita masuk bangun yang ketiga, yakni prisma. Untuk mencari volume dari prisma adalah luas alas dikalikan tinggi. Untuk luas alasnya tergantung dari bentuk prisma tersebut. Kita masuk ke bangun yang keempat, yaitu limas. Untuk mencari volume dari limas, rumusnya adalah 1/3 dikalikan luas alas dikali tinggi. Dari mana didapat 1/3? Coba kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar limas yang berada di dalam kubus. Nah, dari sinilah didapat 1/3. Kubus itu terbentuk dari 6 bangun limas. Dan tinggi limas itu adalah setengahnya panjang sisi kubus, maka diperoleh 2/6, maka didapatlah 1/3. Dari situlah 1/3 didapatkan. Untuk luas alasnya tinggal kita lihat bentuknya, misalkan segi 4, ataukah segi 3, ataukah segi banyak. Sudah kita ketahui keempat dari volume bangun ruang tadi. Sebelum Ibu akhiri, apakah semuanya paham dengan penjelasan Ibu tadi? Jika ada yang tidak atau belum paham, maka angkat tangan kalian dan tanyakan mana yang sulit agar Ibu jelaskan ulang. Untuk PR-nya, Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, tugasnya adalah membuat bangun ruang sisi datar dari kertas manila, lalu kalian hitung volume bangun tersebut, dikumpulkan pada pertemuan depan. Kelompok 1 itu terdiri dari nomor absen 1 sampai 5, membuat bangun ruang kubus. Kelompok 2 itu dengan nomor absen 6 sampai 10 membuat bangun ruang balok. Kelompok 3 dengan nomor absen 11 sampai 15 membuat bangun prisma segi 4. Kelompok 4 dengan nomor absen 16 sampai 20 membuat bangun ruang 5 segi 3. Cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap belajar dan tetap jaga kesehatan dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.